Alhamdulillah, Alhamdulillah, di tempat yang mulia ini, di tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan kembali untuknya bertemu, yang semoga pertemuan kula kalih panjenengan iki dados pertemuan ingkang bersambung sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Dan semoga perjumpaan kita di dunia menjadi perjumpaan yang membawa keberkahan, membawa rahmat, dan membawa nilai-nilai kebaikan. Amin ya rabbal. Maka oleh karena itu, karena kenikmatan yang begitu banyak yang Allah sudah berikan kepada kita, maka seyogianya kita sebagai seorang hamba yang tahu diri untuk selalu bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam yang tidak pernah boleh untuknya kita bosan kita lantunkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita lakukan daripada kita lihat perjuangan beliau yang beliau harapkan untuk kita tidak akan pernah kita balas walaupun itu dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu menunjukkan atas kecintaan yang hakiki, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dalam kesempatan mendoakan kita. Bahkan dalam sebuah kesempatan, ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau, melihat Rasulullah dalam keadaan yang bahagia, maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha memberanikan diri meminta doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah di waktu itu mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkharat. Ya Allah, semoga engkau ampuni Aisyah atas apa yang telah lalu dan apa yang belum terjadi. Maka mendengarkan doa tersebut, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sangat bahagia. Beliau bahagia, beliau tersenyum, mengekspresikan dengan puncak kebahagiaan. Maka ketika melihat itu, Rasulullah SAW bertanya, ya Aisyah, kenapa kamu bahagia sampai sebegitunya? Maka Sayyidina Aisyah menjawab, ya Rasulullah, bagaimana saya nggak bahagia? Saya mendapatkan doa khusus dari engkau, yang apabila doa itu keluar dari lisan suci engkau pasti mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikala itu Rasulullah menjelaskan bahwasanya doa yang aku doakan kepadamu adalah doa yang aku panjatkan setiap sholat 5 waktu kepada umatku. Shallu ala Nabi Muhammad, yang insya Allah kita semua mendapatkan ampunan dari Allah berkah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah kita pada malam hari ini kumpul di tempat yang mulia, kumpul di waktu yang insya Allah mulia, pada Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, sebaik-baiknya hari Jumat. Sudah kumpul di tempat mulia, di waktu yang mulia, dan dalam agenda yang mulia. Dalam agenda yang di dalam agenda ini adalah agenda yang paling disenangi, yang agenda ini pula agenda yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berkumpul di tempat mulia, di hari mulia, di agenda yang mulia, kumpulnya sama orang-orang mulia, bersama para alim ulama, kumpul bersama para pecinta Rasul, kumpul bersama hadrah rindu Rasul, kumpul bersama orang-orang istimewa. Maka insya Allah ini tanda ijabah, nur ala nur, kebaikan di atas kebaikan di atas kebaikan. Maka kita minta kepada Allah semoga kumpul yang model seperti ini bisa terus kita jalankan, bisa terus kita hadiri sampai ajal menjemput kita dan mendapatkan cap husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan
Kiai Agus Wahid, semoga beliau sebagai pengampu daripada majelis ini serta masjid ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terus menjadi jembatan untuk membahagiakan Allah, bisa terus menjadi jembatan untuk membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin, serta para kiai Sohid, Kiai Abdul Wahab, semoga Kiai Abdul Wahab pula yang selalu menemani kita juga diberikan kesehatan selalu, tidak bosan-bosan membersamai kita, serta Hadrah Ridho Rasul juga bisa terus semakin berkiprah mengajak umat untuk mencintai Rasulullah SAW. Ya. Dan yang terpenting, kalau sudah semakin tinggi terbangnya, jangan lupa sama yang di bawah. Kalau sudah sukses, jangan sampai kesuksesannya menjadikan kita lupa tujuan utama kita adalah untuk membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini alhamdulillah sudah memasuki di bulan Safar. Sudah memasuki bulan Safar. Bulan Safar ini termasuk daripada bulan 12, bulan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sudah menyatakan di dalam 12 bulan ini tidak ada yang namanya bulan kejelekan, tidak ada di dalam 12 bulan ini bulan kecelakaan, tidak ada yang namanya bulan mimpi buruk, tidak ada bulan-bulan yang negatif. Semua ciptaan Allah adalah bulan yang baik, bulan yang penuh berkah. Tetapi perlu kita fahami, ternyata di masa dulu kala, di masa orang-orang jahiliyah, mereka punya keyakinan, mereka punya budaya-budaya yang budaya itu membedai daripada syariat. Keyakinan tersebut bertentangan dengan syariah, mukhalifah li syariah, yang mana hal itu dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Nabi mengatakan la adwa wala tiarata wala hamata wala safar, yang mana Rasulullah mempertegas tidak ada yang namanya adwa. Apa itu adwa? Yang mana zaman dulu, zaman jahiliyah, mereka punya keyakinan penyakit itu pada umumnya menular. Penyakit pada umumnya menular. Kalau ada orang sakit, ini mesti tertular sama temannya. Mereka punya keyakinan seperti itu. Akhirnya ketika suatu saat di zaman Nabi ada orang miara unta, kemudian untanya jalan-jalan. Ya. Jadi yang jalan-jalan bukan cuma manusia, yang butuh healing, unta juga butuh healing. Untanya healing. Ketika healing, ketemu bestinya. Unta ketemu bestinya. Ketika ketemu bestinya, subhanallah, bestinya lagi sakit. Akhirnya unta ini tertular daripada bestinya. Maka sahabat A'rabi ini tanya, ya Rasulullah, kalau memang gak ada yang namanya penyakit menular, terus ini unta, kenapa kok dia ini bisa tertular dengan temannya, padahal cuma ini aja temannya? Maka Rasulullah kemudian menanyai lagi, terus yang nulari yang pertama siapa kalau gitu? Kalau memang ini penyakit menular, terus yang nulari yang pertama siapa? Kalau sudah tahu yang pertamanya lagi siapa? Yang sebelumnya lagi siapa? Maka di sini Rasulullah mau mengajarkan. Rasulullah tidak menafikan penyakit menular. Ada penyakit menular, ada. Tapi Rasulullah mau mengajarkan di setiap kejadian, di setiap keadaan, di setiap cobaan, kita sertai dalam keyakinan kita ada yang namanya qadha. Ada yang namanya ketentuan Allah. Apapun di dunia ini, kalau tidak lewat ketentuan Allah, tidak mungkin terjadi. Berapa banyak kita melihat kasus kejadian nyata. Sebelum ini Ibu, ada kejadian apa? Ada kejadian pesawat di India atau di mana itu jatuh, meledos. Yang selamat cuma satu. Yang selamat berapa? Cuma satu atau dua.
Kalau memang ketentuannya orang di dalam pesawat meledos mati semua, tidak mungkin ada yang selamat. Tapi Allah takdirkan di antara 60 orang itu ada yang selamat. Satu, ini gambaran karena Allah belum menghendaki orang ini kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu di segala keadaan, di segala kejadian, kita harus letakkan dalam keyakinan kita semua tidak lepas atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak adalah musibah yang terjadi baik pada di dunia ini, gempa bumi, banjir dan sebagainya, atau pada diri kita, meninggal, kecurian, bangkrut, sakit, semua tidak luput atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi kondisi-kondisi yang seperti itu? Nah, Rasulullah mengajarkan kita harus memasukkan dalam keyakinan kita semua tidak lepas dari kehendak Allah, semua tidak lepas dari ketentuan Allah, beserta kita berjaga-jaga. Makanya ketika corona, ikhtiarnya kita apa? Masker. Ikhtiarnya kita apa? Jaga jarak dan sebagainya. Maka suatu saat di zaman Rasulullah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu diutus sama Rasulullah ke negeri Syam bersama beberapa para sahabat. Maka ketika mendekati negeri Syam, sudah ada daripada pasukan muslim yang standby di situ, yang dipimpin oleh Ubaidillah ibni Jarrah. Maka ketika bertemu, Ubaidillah melaporkan, wahai Umar bin Khattab, sekarang di Syam ini kondisinya lagi ada wabah, lagi ada wabah. Wabah itu apa sih, Bu? Wabah itu penyakit, kalau tertularnya pagi, matinya malam. Kalau tertular di malam hari, paginya mati. Jadi wabah itu sesuatu yang kalau kena itu masak, ya, menular parah. Maka akhirnya Khalifah Umar bin Khattab ini bingung. Sahabat Umar ini bingung, ini bagaimana? Mau diteruskan atau pulang? Akhirnya apa? Beliau mengikuti cara Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan, kalau orang punya masalah, bingung mengatasinya, solusinya musyawarah. Akhirnya apa? Di waktu itu sahabat Umar mengumpulkan para sahabat muhajirin. Tahu belum sahabat muhajirin siapa, Bu? Sahabat muhajirin itu sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, julukannya sahabat muhajirin. Adapun sahabat Ansor adalah sahabat Nabi yang menerima hijrahnya para sahabat dari Mekah. Jadi penduduk Madinah asli itu sahabat Ansor. Maka kumpul nih rapat sama muhajirin. Ini bagaimana? Ada kabar bahwasanya di dalam ini di Syam ini ada penyakit wabah. Maka sahabat pecah suara. Yang satu grup mengatakan, ayo kita teruskan. Kenapa? Karena ini sudah perintah. Yang satunya lagi bilang, kita jangan teruskan. Kenapa? Karena yang kamu bawa ini semuanya sahabatnya Rasulullah. Kamu siap ke resikonya ini? Kalau sampai sahabatnya Rasulullah kenapa-napa? Akhirnya bingung Umar bin Khattab. Dipanggillah kemudian sahabat Ansar, dijak musyawarah. Jawabannya ya sama. Akhirnya bagaimana? Dikumpulkanlah lagi musyawarah ketiga bersama sahabat muhajirin yang sepuh-sepuh. Nah, yang sepuh-sepuh, yang banyak pengalaman, yang sudah banyak kumpul sama Nabi dikumpulkan. Ketika kumpul, dari semua voting cuma 2 orang yang ngejak pulang. Cuma 2 orang yang ngejak masuk, yang sisanya ngejak pulang. Maka akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya sudah, dikumpulkan para sahabat, ayo setelah ini kita pulang ke Madinah. Maka ketika menyampaikan seperti itu, Abdullah bin Jarrah menyampaikan, Umar bin Khattab,
tafirru min qadarillah? Wahai Umar bin Khattab, apa kamu ini mau lari dari takdirnya Allah? Kamu takut sama ketentuannya Allah? Maka Umar bin Khattab dengan kecerdasannya mengatakan apa? Afirru min qadarillah ila qadarillah. Aku kabur dari ketentuan Allah yang satu, pergi mengejar ketentuan Allah yang satunya lagi. Maka setelah itu datang sahabat Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, saya ini pernah dengar Rasulullah waktu itu matur, kalau seandainya di sebuah tempat kok ada wabah, fala takdumu alaihi, jangan kamu masuk ke kota tersebut. Tapi kalau kamu sudah berada di kota tersebut, fala takhruju minhu firaran, jangan kamu itu keluar dari kota tersebut. Maka akhirnya sahabat Umar bin Khattab kembali ke kota Mekah. Nah, maknanya di sini bisa kita ambil kesimpulan nih. Apa? Penyakit menular ada, tetapi kita harus meyakini segala sesuatu tertular tidaknya adalah tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi yang kedua, keyakinan orang-orang jahiliyah. Apa? Mereka punya keyakinan bahwasanya mereka itu punya keyakinan tiara. Tiara apa sih? Tiara itu menyangkut segala sesuatu dengan perkara lain. Misalnya yang kita sering tahu, Bu, ya, kalau di rumah itu, di atas rumah itu ada burung gagak, ya, tandanya mau ada yang meninggal. Ya, pernah tahu ya? Biasanya kalau di film-film zaman dulu itu kan gitu. Kalau di atasnya ada burung gagak yang hinggap, tandanya di dalam mau ada yang meninggal. Orang-orang zaman dulu seperti itu, mengikat keadaan itu dengan sesuatu. Ya. Apa? Mereka lihat, oh, kalau ada burung tertentu ini terbang dari arah kiri, tandanya apa? Tandanya kalau kamu lanjut pergi, kamu bakal celaka. Kamu pergi nggak bakal selamat. Mereka memilih di rumah. Tapi kalau terbangnya dari arah kanan, malah disuruh pergi. Kalau nggak ingin pergi, suruh pergi, suruh kerja, suruh cari rezeki. Kadang mereka mengikatnya dengan apa? Dengan bintang. Kalau apa yang lagi bersinar bintang A, tandanya wabah mau datang. Kalau yang bersinar bintang B, tandanya akan sejahtera. Diikat semuanya dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah. Tidak ada yang namanya makhluk yang bisa menentukan takdir manusia, Bu. Semua takdir itu milik Allah. Ya. Kalau iya kok tenanan delala kedaden itu ketepaan. Delala kedaden itu ketepaan. Tidak ada yang namanya takdir itu ditentukan dengan bintang, dengan hewan, dengan keadaan apapun. Makanya itu kita diwanti-wanti, hati-hati, jangan sampai kita ini tertipu dengan hal itu. Ya. Bahkan dipertegas, terkadang musibah itu terjadinya bukan karena bintang, bukan karena ini, tapi karena apa? Karena perbuatan manusia. Karena kita ini apa? Nggak ibadah, kita nggak sholat, kita minum, kita judi, main perempuan, zina, itu yang membuat kita ini terkena musibah. Maka sampai ditegaskan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah musibah terjadi di bumi ini bima kasabat aidin nas. Tidaklah terjadi musibah itu kecuali penyebabnya apa? Perusaknya tangan-tangan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampai pernah suatu saat menegur, ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusianya akan dibalas sama Allah. Turun ayat yang artinya seperti itu, ya. Segala sesuatu yang dilakukan manusia akan dibalas. Sahabat Abu Bakar Siddiq ini ketika mendengarkan itu galau, ya. Karena sahabat didikan Nabi itu apa? Hatinya ini kalau sama Al-Quran ini kuat, beda sama kita. Kita ini selama kalau kita cocok ya kita ikut, kalau kita nggak cocok kita mikir-mikir. Kalau sahabat enggak kuat hatinya. Wa may ya'mal su'an yujza bih, kata Allah. Barang siapa berbuat jelek bakal dibalas. Abu Bakar Siddiq ini galau, linglung.
sowan sama Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, kaifal farah ba'da hada. Ya Rasulullah, bagaimana saya ini bisa tenang hatinya ini setelah turunnya ayat ini? Karena manusia ini nggak luput dari yang namanya dosa, nggak luput dari yang namanya salah. Abu Bakar Siddiq ini sahabat istimewanya Rasulullah, mendapatkan pujian. Rasulullah mengatakan, kalau saya punya sahabat di langit, itu malaikat Jibril dan Israfil, maka aku punya sahabat di bumi, Abu Bakar wa Umar. Sayyidina Abu Bakar mendapatkan khusus pujian dari Allah, dari Rasulullah SAW. Di Quran juga dikatakan, di dalam kisah hijrahnya Nabi ketika masuk ke Gua Hira, ayat yang menunjukkan atas kemuliaan daripada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika itu kalau datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, piye? Gimana ini? Allah sudah mengatakan setiap kejelekan bakal dibalas. Maka Rasulullah SAW bertanya, Ghafarallahu laka ya Abu Bakar, alasta tamrod, alaysa tahzan, alaysa tansub, alaysa tuqdur. Wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Allah bakal ngampuni kamu. Bukankah kamu ini pernah merasakan sakit, pernah sedih, pernah gelisah, pernah dikecewakan, pernah merasakan hal-hal yang gak enak? Ketahuilah, dengan itulah cara Allah itu mengampuni dosa hambanya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak semua yang dirahmati Allah, kalau memang kita ini lagi di titik kok urip kok koyoke kok sumpek banget ya, urip kok kene kok angel banget, kerjaan kok hasilnya kok mboten kados biasanya, mungkin di balik itu Allah ingin membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita agar kita sebagai hambanya ini bisa merasakan yang namanya khusyuk ibadah, tenang dalam sholat, nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau hatinya itu gundah, ya, hatinya lagi banyak maksiat, khusyuknya sama sholat itu susah. Jangankan khusyuk, sholatnya rasanya kesusu, pengen dangbar we. Karena apa? Karena hatinya gundah, hatinya sumpek. Sumpeknya apa? Melihat perkara yang jelek, dengarkan perkara yang jelek, melihat yang dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cobaan itu dibersihkanlah dosa-dosa kita. Dan mungkin juga Allah kepingin biar kita ini nanti ketika menghadap Allah nggak bawa tanggungan dosa. Paling berat ya, manusia itu kalau sudah meninggal sangu dosa itu paling berat. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal, cara menghapus dosa cuma satu. Bagaimana? Dibakar api neraka. Tidak ada cara lagi untuk menghapus dosa kecuali dengan dibakar api neraka. Maka Allah sayangnya kepada kita, Allah beri cobaan kita di dunia agar cobaan ini menghapus dosa kita dan kita meninggal tanpa membawa beban. Meninggalnya husnul khatimah. Makanya itu gambaran orang tua yang marah sama anak itu bukan benci tapi sayang. Orang tua marah karena anaknya buat salah, dimarahin karena sayang. Biar anaknya nggak ngulangi lagi salahnya. Sama Allah ngasih cobaan, ngasih masalah, tujuannya itu Allah sayang sama kita, biar kita ingat kembali sama Allah, dapat bonus dosanya diampuni. Kalau nggak punya dosa, pahalanya ditambah, derajatnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah hamah. Orang-orang jahiliyah dulu itu punya keyakinan apa? Seperti keyakinannya orang-orang Buddha. Orang-orang Buddha itu punya keyakinan reinkarnasi itu. Reinkarnasi itu seperti film Kerasakti ya. Film Kerasakti itu ada pemeran namanya siapa? Cupatka ya. Ada yang babi itu. Nah, itu kan ceritanya reinkarnasi dari dewa perang jadi babi. Loh, sama. Orang-orang jahiliyah tuh punya keyakinan gitu. Jadi orang ini kalau mati, ruhnya itu pindah ke burung. Ruhnya pindah ke burung,
hidup menjadi buruh. Bukan seperti orang Muslim. Kalau orang Muslim keyakinan bagaimana? Kalau orang Muslim itu kalau meninggal, kalau dia orangnya soleh, maka ruhnya terbang. Bukan jadi burung ya, terbang gelantungan di atap-atap arasnya Allah, dan mereka memakan daripada buah-buah surga. Itu bedanya. Tapi kalau mereka orang jahiliyah enggak, ruhnya pindah ke burung, terus mereka hidup di dalam hewan burung itu tadi. Jadi kita tidak ada, Islam tidak meyakini yang namanya reinkarnasi. Bahkan Islam tidak meyakini yang namanya apa? Kita ini kadang punya keyakinan karma. Islam itu tidak ada karma itu. Islam tidak meyakini yang namanya karma. Karma itu gimana, Bu? Kalau saya nyakitin orang, saya bakal disakitin orang. Ya. Mau saya tobat gak tobat, saya bakal disakitin orang. Tidak mengenal yang namanya keterputusan. Maknanya kalau yang atasnya buat dosa, maka sampai bawahnya keturunan semuanya bakal buat dosa yang sama. Itu karma. Nah, Islam tidak meyakini seperti itu. Selama orang itu tobat, orang itu menyesal, orang itu minta maaf, orang itu kembali kepada Allah, maka keturunannya tidak terus makanya merasakan apa yang dirasakan oleh di atasnya. Kalau keturunannya soleh, mau bapaknya itu bermaksiat, bejat, buat dosa, tapi kalau anaknya soleh, ya anaknya soleh, tidak bakal terus merasakan kejelekan daripada bapaknya. Jadi tidak ada Islam itu seperti karma dan sebagainya. Ya. Tapi memang Allah mengatakan segala sesuatu ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, tapi bukan berarti menjadi karma. Kemudian yang terakhir, tidak ada yang namanya shofar kata Rasulullah. Shofar ini ada beberapa makna. Yang pertama ada yang mengatakan shofar itu jenis penyakit. Jadi ada orang zaman dulu itu terkena penyakit shofar. Apa shofar itu? Shofar itu jenis cacing yang ada di dalam perut yang besarnya sebesar ular. Itu langsung dibayangkan ya, cacing di dalam perut tapi ukurannya seperti ular. Nah, kata Rasulullah, tidak ada penyakit seperti itu. Ya. Tidak ada penyakit orang kok di dalam perutnya cacingnya sebesar ular. Langsung dibayangkan. Yang ada kita masuk perutnya ular. Tapi ular masuk perut kita ini secara utuh gitu tuh tidak ada kata Rasulullah. Kemudian dia mengatakan enggak. Yang dimaksud shofar di sini adalah mereka orang-orang jahiliyah meyakini kalau ada orang buat gawe di bulan shofar itu mesti celaka. Karena bulan shofar bulan yang celaka. Jadi mereka takut, mau mandu takut, mau bepergian jauh takut. Jadi kalau bulan shofar iktikaf di dalam rumah, tidak ada yang berani keluar, takut. Kenapa? Karena bulan sial. Rasulullah mengatakan nggak ada bulan sial, ya, nggak ada hari sial, nggak ada bulan sial. Hari akan menjadi terlihat sial ketika hari itu kamu maksiat sama Allah. Bulan akan terlihat sial ketika kamu itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena bulannya, tapi karena perlakuan kita. Kemudian yang ketiga, kenapa dikatakan shofar memiliki arti bahwasanya orang-orang jahiliyah dulu itu mereka punya hobi perang, punya hobi perang. Maka delalah kok perangnya itu di bulan-bulan ketika memasuki bulan haram, ya mereka tuh tidak berani perang di bulan haram. Jadi bulan haram itu ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Ini namanya bulan haram. Lah, mereka orang jahiliyah pun meyakini tidak boleh berperang di bulan haram karena bulan yang mulia. Tapi mereka dengan akal mereka menggeser bulan haramnya. Ya, misalnya dia lagi perang ini di bulan apa misalnya? Oh, perangnya misalnya di bulan Ramadan perang. Ya, Ramadan perang, ya. Syawal masih perang. Ini kan setelah Syawal masuk Dzulqa'dah, perang belum selesai. Ya sudah, haramnya kita mundurin. Jadi Dzulqa'dah dimundurin.
Awalnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, jadi Dzulhijjah, Muharram, Safar. Jadi sakarpe dhewe. Bulan sucinya dimundur ke sampai dikatakan 12 bulan semuanya itu pernah dijadikan bulan haram sama orang-orang jahiliyah. Apa? Demi kesenangan mereka. Maka Rasulullah menjelaskan tidak ada seperti itu. Bulan haram ya selamanya di dalam Al-Quran dinas itu ya 4. Apa aja? Ya wis Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka 4 keyakinan ini adalah termasuk daripada keyakinan orang-orang jahiliyah yang difatalkan oleh Rasulullah SAW. Ada bulan juga yang dikatakan bulan itu bulan sial, yaitu bulan Syawal itu. Bulan Syawal itu pernah terjadi di masa jahiliyah itu apa? Orang-orang mantu, setiap mantunya bulan Syawal mesti mati. Nah, maka karena seringnya terjadi, akhirnya muncullah keyakinan orang kalau mantu Syawal mesti mati. Karena seringnya terjadi. Tapi Rasulullah melawan daripada itu, membuktikan apa? Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah Syawal. Rasulullah kumpul sama istrinya yang lain, kalau tidak salah Sayyidah Hafsah Syawal. Rasulullah serumah sama Sayyidah Aisyah Syawal. Karena Rasulullah ketika menikah sama Sayyidah Aisyah tidak langsung kumpul. Sayyidah Aisyah tetap tinggal di rumah Sayyidina Abu Bakar sampai terus pindah ke kota Madinah, terus satu rumah di bulan Syawal. Nah, dan terbukti ya, kalau di Indonesia nih Syawal itu bulan mantu ya. Itu menunjukkan bahwasanya memang bulan Syawal itu tidak ada bulan sial. Semua hari baik selama ibadah. Semua baik, semua hari, semua bulan baik selama untuk ketaatan. Tapi bulan itu akan terlihat jelek ketika digunakan atau dimanfaatkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta di dalam bulan Safar ini kita semoga dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan, zikir Bu, ini jenengan amalkan. Barang siapa yang baca zikir ini di waktu pagi hari Bu, maka Allah akan jaga dari hal-hal yang jelek, dari bala, dari musibah. Apa? Membaca zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasami'ul alim. Apa artinya? Bismillahilladzi la yadurru, dengan menyebut nama Allah ya, Bismillahilladzi la yadurru, dengan menyebut nama Allah yang tidak, dengan menyebutnya tidak ada sebuah kejelekan. Syai'un fil ardi ya, baik perkara di bumi wala fis sama' atau di langit, wa huwa samiul alim, Allah lah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini dengan baca diamalkan habis subuhan dengan baca 3 kali aja. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Monggo jenengan qiraaken kula nggih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Maka insyaallah dengan berkah ya zikir ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, insyaallah kita semua dijaga oleh Allah dari segala bala, dari segala musibah, dari segala niat-niat buruk orang lain. Dan semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh rahmat. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehat. Semoga Allah buka rezeki kita selebar-lebarnya dengan penuh keberkahan. Semoga Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita. Semoga Allah bersihkan hati-hati kita. Semoga Allah jaga dalam lingkungan kita
dan semoga tidak Allah tutup kehidupan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah bi barakati suratil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin manfaat. Sekedap yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.